Hadira Bu. Suci. Hadira Bu. Habibi. Hadir Bu. Baik, sebelum kita memulai, kita membaca doa dulu ya. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang tata cara berwudu. Ada yang tahu apa itu wudu? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Ada lagi? Baik, wudu merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan Sholat. Nah, tujuannya sudah pasti mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sebelum kita berwudu, apabila kita tidak melaksanakan wudu dengan sempurna, maka sholat kita akan menjadi tidak sah atau mubah. Nah, seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidaklah diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sodako yang berasal dari harta yang tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Baik, coba Pak perhatikan bimbingan cara berwudu poster ini. Baik. Jadi pada saat memulai wudu hendaknya membaca Bismillah atau basmalah dulu sembari mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan hingga bersih. Pada saat membersihkan kepala hingga bawah dagu dari telinga kanan hingga telinga kiri sambil membaca niat berwudu. Mari sama-sama kita membaca niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a hirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan. Nah, mencuci kedua telapak tangan kanan dan kiri hingga bersih dari segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak. Kedua, membersihkan mulut dan lubang hidung. Membersihkan mulut dengan berkumur dan membersihkan pula lubang hidung. Ketiga, yaitu membasuh muka. Membasuh dan mengusap muka dengan air secara merata hingga rasa bersih. Keempat, yaitu membersihkan tangan kanan dan kiri. Mencuci tangan kanan dan kiri dari ujung jari hingga sampai ke siku. Kelima, mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala mulai dari dahi hingga batas rambut bagian atas. Keenam, yaitu menyapu kedua telinga. Membersihkan kedua daun telinga mulai dari bawah menuju bagian atas. Ketujuh, membersihkan kaki kanan dan kiri. Mencuci kaki kanan dan kiri dari ujung jari kaki merata hingga mata kaki. Kedelapan, berdoa sesudah wudu. Nah, baik, kita sama-sama membaca doa sesudah wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Apabila kita mau menghafalnya dengan mudah, maka kita menyanyikan lagu wudu. Ada yang tahu? Coba Bibi naik itu tegak di sini. Bibi mempraktekkan ya. Yang lainnya tegak juga. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut dua telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut dua telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Nah, baik. Boleh duduk teman-temannya. Nah, Bibi di sini. Nah, kita praktekkan ya bagaimana cara berwudu. Baik, Bi, saya ikuti Ibu ya. Pertama, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
sama 3 kali ya. 1, ayo naik 1, 2, 3. Kedua apa Bi? Lihat Bi, itu membersihkan mulut dan lubang hidung. Sama 3 kali ya. 3. Sambil lihat sini. Yang ketiga membasuh muka. Mana Bi? 1, 2, 3. Terakhir membersihkan tangan kanan dan kiri. Bukan yang keempat itu ya. Membersihkan tangan dan kiri. Gimana? Kanan. 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa Bi? Mengusap kepala. Gimana? 1, 2, 3. Selanjutnya 3 kali ya. Selanjutnya menyapu kedua telinga kanan dan kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketujuh membersihkan kaki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir membaca doa sesudah wudhu. Asyhadu alla bantu tanya. Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Tepuk tangan untuk Bibi. Silakan berdoa Bibi. Mohon maaf ya, sedikit film. Nah, kalian tahu nggak apa hal-hal yang membatalkan wudhu? Siapa yang tahu? Pertama, tidur. Tidur juga termasuk membatalkan wudhu. Membuang hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya apa? Mabuk-mabuk. Iya, mabuk atau gila ya, atau gangguan jiwa itu bisa membatalkan wudhu. Terus terakhir, Bersentuhan dengan lawan jenis. nah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu bisa membatalkan wudhu. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Baik, kita tutup ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan melepaskan lapas basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Siapa namanya? Azza. Siapa? Azza. Azza. Hari ini kita akan belajar sholat, ya. Azza tahu apa itu sholat? Tahu. Apa? Kewajiban. Kewajiban. Jadi sholat itu adalah ibadah utama di dalam agama Islam. Kenapa dibilang utama? Kalau ibadah-ibadah yang lain itu seperti kurban, seperti zakat, itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Rasulullah harus melakukan demikian. Tetapi sholat ini begitu istimewa. Sholat ini malah nabinya yang naik ke langit untuk menjemput perintah sholat itu pada peristiwa Mi'raj. Jadi saking pentingnya pembelajaran sholat ini, Bapak harap kedepannya Azza dan teman-temannya ini bisa melaksanakan sholat dengan baik. Oke? Baik. Azza bisa praktekkan bacaan-bacaan sholat mulai dari niat. Bisa tidak? Bisa. Coba dari niat dulu. Salat apa? Sholat subuh. Usolli fardu subuhi. Apa-apa? Usolli fardu subuhi arba'a rakaat. Subuh 4 rakaat. Usolli fardu subuhi
Anda ketahuan tidak pernah sholat subuh ya. Subuh itu rokaatain. Ayo ulang. Usolli fardu. Usolli fardu subuhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Ada anunata. Bagus. Lalu bacaannya. Sesudah niat Allahu Akbar. takbir. Silakan membaca surat-surat dan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjut ini bacaan apa selanjutnya? Sudah iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya baca-baca ayat pendek Bebas. bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiniha hablum min masad. Lalu setelah membaca ayat pendek apa yang dilakukan setelah sholat? Setelah berdiri Rukuk. bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Baik. Lalu kemudian Sujud. dari ruku langsung sujud. Iktidal dulu. Ya, itu dah. Iktidal bacaannya bagaimana? Allahu Akbar. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, kalau azza imaman, kalau azza jadi makmum, imamnya mengucapkan sami Allah liman hamidah, sebagai makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi tidak perlu membaca sami Allah juga. Tetapi kalau azza salatnya sendiri membaca Sami Allah liman hamidah. ya, kalau makmum, kalau jadi makmum, Sami Allah. kalau menjadi makmum, kakak ngomong ya, bapak ngomong sami Allah liman hamidah. Jawabnya Rabbana Rabbana lakal hamdu bil samawati. Rabbana walakal ham saja kalau belum bisa. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Rabbana Rabbana walakal ham. walakal hamdu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, itu kalau azam jadi makmum. Kalau sendirian tetap membaca Sami Allah liman hamidah. Nah, kalau azan jadi makmum, sami Allah liman hamidah. Rob Rabbana walakal hamdu. ya. Setelah itidal kemudian baru Sujud. apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ayo coba bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus setelah sujud
duduk. Ya, apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke. Ibaratnya langsung sujud lagi dan berdiri ya. Ya. Langsung saja bacaan tahiyatnya bagaimana? Bacaan tahiyatnya. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, itu tadi kita sudah belajar mengenai bacaan. Sekarang gerakannya Azza berdiri di sini bisa. Nah, coba takbiratul ihram. Gerakannya gimana? Agak maju dikit. Agak duduk saja. Agak jongkok. Itulah. Oke. Pada saat takbir itu disitulah letak niatnya ya. Allah, disitulah memasang niat yang wajib. Kalau sebelum salat itu seperti sholli fardu ini lillahi ta'ala, itu sunnah ya. Tapi yang wajib ketika takbir. Bagus. Lalu Azza coba ruku. Berdiri, ruku. Nah, sini. Berdiri, ruku. Nah, ya, harus lurus ya. Harus lurus. Setelah lurus ini, sami Allahu liman hamidah. Ya, bacanya Rabbana lakal hamdu. Ya, itu kalau kamu menjadi makmum, imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Azza mengucapkan sami Allahu liman. Kalau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Azza mengucapkan yang barusan diajari Rabbana lakal hamdu. Ya, ingatkan ya. Kalau Azza sholat sendiri baru baca sami Allahu liman hamidah. Oke? Coba ulang lagi, praktek lagi. Misalnya ada suara imam, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya. Kalau misalnya tidak ada imam, coba ulang lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salah. Yang benar? Ulang. Konsentrasi. Apa yang benar? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Setelah berdiri harus seimbangkan dulu badan ya. Oke? Baru sujud. Sujud coba. Nah, kakinya rapat. Oke, duduk. Nah, ada 7 bagian sujud yang harus menyentuh lantai. Azza tahu apa saja? Sebutkan, siapa tahu. Kening, tangan, kaki, jari. Kaki dan jari maksudnya? Kaki Anda tidak berjari. Ini apa namanya ini? Lutut. Ya, baru jari jari. Ya, hitung ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Ini ada hadis dari Abu Daud nomor 838 yang berbunyi, Imam ma'ana ada sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyado
rukbataihi qabla yadayh, yang artinya kalau Anda ingin sujud maka jangan seperti unta, maka dulukanlah lutut baru kedua tangan, ya. Tetapi kalau Anda sujudnya menggunakan telapak tangan saja, sebenarnya juga boleh. Itu merujuk kepada hadis yang lain, yaitu nomor 840 dan 841. Itu juga hadis riwayat Abu Daud, ya, yang mana memperbolehkan tangan duluan baru kaki, sesuai kondisi. Kalau lutut Anda cedera boleh menggunakan tangan duluan, ya.